Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 6, subtema 1, MUPEL IPS. Dan materi yang akan kita bahas adalah mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian harus mengetahui dan memahami sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, kalian bisa mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku-perilaku yang positif. Sebelum masuk materi, kita buka dulu pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 45, Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, agar kamu beruntung." Nah, begitu juga yang dilakukan oleh rakyat Indonesia ya saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, menyebut banyak-banyak berzikir kepada Allah sehingga mendapat keberuntungan dengan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk BPUPKI dan PPKI. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu. Kabar ini didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio dan langsung disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Mereka pun membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan melindungi Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, sehingga dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Maeda. Naskah proklamasi tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Hatta mengusulkan agar semua orang yang hadir dalam penyusunan teks proklamasi menandatangani teks tersebut. Namun, Soekarni mengusulkan agar naskah hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Adapun perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia antara lain
menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai antar sesama, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia, bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya, serta menjaga rasa kebersamaan dan persatuan baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun yang menjadi kesimpulan pertemuan kita hari ini adalah dalam perjuangan meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak memandang adanya perbedaan, baik agama, suku, maupun status sosial. Seluruh rakyat Indonesia bersatu demi mewujudkan tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan dapat diraih, persatuan tersebut dapat terus dijaga dengan menerapkan berbagai perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Insya Allah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.